Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan. Dan hal itu dipicu karena pertengkaran antara seorang anak gadis dengan ibu kandungnya sendiri. Hingga akhirnya si ibu menjadi korban atas keberingasan yang tidak terkendali dari putrinya. Si ibu tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam kamar mandi. Dia mengalami luka sayatan sebanyak 150 kali dan lehernya juga hampir terputus karena tebasan sebilah tajam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa pelaku melakukan eksekusi tersebut karena dasar rasa dendam atas segala tindakan yang pernah dilakukannya semasa hidup. Dia mengaku sering sekali disiksa dan bahkan mengalami serangkaian pelecehan yang dilakukan oleh pacar dari ibunya. Hingga akhirnya si gadis itu kemudian memutuskan untuk membinasakan hidupnya. Dia menyekap ibunya di dalam kamar mandi selama beberapa jam dan kemudian menyayat kulit wajahnya dengan sedemikian rupa. Sebuah prolog dari kisah yang sangat mengerikan dan kejadian ini terjadi di beberapa tahun yang lalu. Hingga sempat menggemparkan di beberapa media sosial karena banyak orang yang tertarik dengan wajah polos dari pelaku. Namun banyak juga dari mereka yang tidak mengetahui perihal kisah lengkapnya di mana si pelaku itu memiliki psikologis yang sangat mengerikan dalam melakukan eksekusi kepada ibunya. Pada kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si gadis muda yang berusia sekitar 18 tahun itu bernama Isabella Guzman. Dia tinggal di sebuah distrik di Colorado di negara bagian Amerika Serikat. Menurut keterangan dari sumber yang saya dapatkan, kehidupan masa kecil dari Isabella ternyata memang cukup memprihatinkan. Dia adalah korban atas perceraian dari kedua orang tuanya dan merasakan tekanan batin atas hidup yang keras sedari kecil. Diketahui bahwa Isabella tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Yu Minho, sementara bapak kandungnya memilih untuk pergi dengan begitu saja ketika gadis tersebut baru dilahirkan sekitar 1 bulan. Proses kehidupan yang dialami oleh Isabella tentu harus berhadapan dengan ketimpangan rasa yang begitu besar. Dia kurang mendapat perhatian serta kepedulian dari ibunya yang sibuk bekerja, dan mengharapkan sosok bapak kandungnya untuk datang adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Menurut informasi yang saya dapatkan, sejak usia gadis tersebut berumur 3 tahun, Isabella sering sekali ditinggal oleh ibunya dalam keadaan sendirian di rumah. Dia bahkan hanya diberikan waktu sebentar untuk bertemu dengan ibunya dalam 1 hari. Dari sini kesehatan mental yang dialami oleh Isabella kemudian mulai terganggu. Dia tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yang membuatnya merasa sangat kesepian. Terlebih Yu Minho juga melarang anak gadisnya itu untuk bersosialisasi dengan para tetangga. Dia sangat memproteksi aktivitas Isabella secara sangat berlebihan, tapi tidak pernah ada untuknya. Pembentukan kepribadian dari Isabella ketika beranjak dewasa kemudian sangat mengkhawatirkan. Gadis itu mulai terbiasa hidup sendiri dan memiliki jiwa yang antipati ataupun antisosial. Dalam pengakuan Isabella di hadapan petugas kepolisian, ibunya juga mendidik dia menjadi pribadi yang sangat keras. Dirinya juga sempat menerima serangkaian kekerasan fisik jika melakukan sebuah kesalahan yang sebenarnya sangat sepele. Hingga sebuah fase dalam hidupnya yang benar-benar mengubah mentalnya secara keseluruhan itu terjadi ketika sang ibu membawa pacarnya ke dalam rumah, di mana dia mendapatkan tindakan yang diskriminatif dan perlakuan yang sangat tidak wajar dari mereka. Sang pacar si ibu juga memiliki sikap yang keras dalam mendidiknya. Dia tidak ada bedanya dengan seorang monster yang sangat menakutkan. Terlebih beberapa kali juga tindakannya sangat mencurigakan. Sebab pria itu sempat menyentuh bagian tubuh sensitifnya dengan penuh hawa nafsu yang sangat menggebu. Kehidupan dari Isabella ketika berada di rumah benar-benar seperti di dalam neraka. Rasional dari Isabella kemudian mulai terkikis dengan sebuah rasa dendam atas apa yang sudah terjadi di hidupnya. Pada usianya yang beranjak remaja, Isabella kemudian sering menonton sebuah film yang beradegan dewasa. Di sana dia mulai termotivasi untuk melakukannya di dunia nyata.
Hingga dari sana bisikan-bisikan yang tidak terkendali kemudian muncul di dalam kepalanya. Kebencian terhadap ibunya juga semakin mencuat tinggi dan tidak tertahankan. Dan alasan untuk membalaskan dendam menjadi ambisinya terhadap perilaku ibunya selama ini. Sayangnya kondisi yang dirasakan oleh Isabella tidak dicegah oleh ibunya. Perilaku yang sering berdiam diri di dalam kamar tidak membuat Yu Min-ho merasa curiga. Atau kemungkinan besar sang ibu memang membiarkan kesehatan mental anaknya semakin memburuk. Sebab dalam beberapa kesempatan perilaku buruk yang dia lakukan tetap sama. Yu Min-ho bahkan menyuruh pacar barunya itu untuk mendidik Isabella dengan sangat keras. Mereka berdua seperti bersepakat untuk melakukan penindasan pada gadis remaja tersebut. Terlebih apa yang dilakukan oleh mereka semakin tidak terkendali sebab ketika Isabella berusia sekitar 14 tahun dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang agnostik atau tidak percaya kepada Tuhan. Pilihan yang diambilnya diputuskan karena merasa bahwa selama ini hidupnya tidak pernah ada yang bantu dan kehadiran dari Tuhan seperti halnya ketidakpedulian dari ibu kandungnya selama ini terhadapnya. Hingga akhirnya perdebatan yang memicu pertengkaran antara Yu Min-ho dan Isabella tidak dapat terhindarkan. Intensitas pertikaian tersebut bahkan terjadi di setiap hari sewaktu sang ibu baru pulang bekerja. Kali ini Isabella bahkan sudah mampu melawan atas setiap cacian yang terucap dari ibunya dan setiap serangkaian fisik yang dia lakukan mampu ditangkis hingga dilawan balik olehnya. Isabella benar-benar berada pada kondisi dalam menyerang balik ibunya. Penindasan yang sering dia lakukan menjadikan pembalasan dendam itu sebagai sebuah ambisi yang begitu sangat tinggi hingga pada akhirnya Isabella sudah benar-benar muak dengan apa yang sudah terjadi kepada hidupnya tersebut. Keluarga yang toksik membuat logika di dalam pikirannya sudah semakin habis. Belum lagi bisikan-bisikan iblis yang selalu saja mengganggunya di sepanjang malam, hal itu membuat naluri dari Isabella sebagai seorang manusia sudah berada pada fase yang sangat mengkhawatirkan. Menurut pengakuan kerabat dekat dari keluarga Yu Min-ho, mereka berkata bahwa pernah menemukan Isabella pada sebuah ketidakstabilan emosi yang sangat mengerikan. Isabella pernah meludahi ibunya dan memotong sebuah anjing tetangga dalam keadaan yang masih hidup. Hingga alasan yang diberikannya juga tidak masuk akal seperti sebuah kegilaan dan kebuasan yang tidak terkendali. Kerabat dekat itu juga menyebutkan bahwa atas kejadian tersebut, Yu Min-ho pernah menelpon pihak kepolisian untuk memeriksa kondisi dari kejiwaan gadis tersebut. Namun Isabella ternyata sangat manipulatif dan pandai bersandiwara kepada semua orang. Hingga saat itu Isabella hanya dinyatakan tengah depresi tingkat rendah sebab ada permasalahan keluarga yang terjadi. Dan pada beberapa minggu kemudian sebuah tragedi itu akhirnya datang di mana semua orang akan terkejut dengan keberingasan yang dilakukan oleh gadis yang berwajah lembut dan sangat polos itu. Kisah ini saya dapatkan dari beberapa sumber artikel berita. Di sana menjelaskan momen terjadinya eksekusi yang dilakukan oleh Isabella terhadap ibu kandungnya sendiri. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan Yu Min-ho baru saja pulang bekerja dengan membawa makanan siap saji yang cukup banyak. Pacarnya kemudian menyambut Yu Min-ho di depan pintu utama dan Yu Min-ho langsung menanyakan keberadaan dari putri sulungnya. Yu Min-ho berkata bahwa dia membawa sebuah makanan yang disenangi oleh anak gadisnya tersebut. Di sini sisi kelembutan dari seorang ibu seolah sedikit muncul dengan rasa kepedulian yang tinggi kepada anaknya. Meskipun Yu Min-ho adalah pelaku dari orang tua yang bersikap keras dalam mengajarkan seni kehidupan terhadap anaknya. Namun di beberapa kesempatan dia juga bertingkah sebagai seorang ibu yang lembut dan mencoba memberikan kasih sayang dengan semampu yang bisa dirinya lakukan. Sayangnya dalam keterangan yang sering disampaikan oleh Isabella di hadapan petugas kepolisian, sisi baik dari ibunya tersebut tidak pernah terdengar karena perbuatan kasar selalu membekas dan tidak pernah bisa terlupakan. Singkat cerita, Yu Min-ho kemudian mendatangi kamar dari Isabella. Di sana dia menawarkan sepotong ayam goreng dan mengajaknya untuk makan secara bersama-sama. Namun saat itu Isabella hanya terdiam membisu di dalam kamar. Dia nampak lusuh dengan rambut yang terurai panjang dan kusut. Melihat anak gadisnya yang tidak menghargai apa yang sudah dia bawa, Yu Min-ho seketika merasa sangat kecewa dan melampiaskannya dengan sebuah nada yang sangat tinggi. Ibu yang berusia sekitar 40 tahun itu sedikit membentak. Dia memaksa agar putrinya untuk segera turun ke meja makan agar bisa menikmati makanan yang sudah dibelinya. Sayangnya ucapan yang meninggi dari Yu Min-ho membuat Isabella merasa terpancing. Dia kemudian membanting pintunya dan menyuruh sang ibu untuk segera pergi dari sana.
Pada momen itu Yoo Min-ho kemudian dipanggil oleh sang pacar untuk menjauhi kamar anaknya. Dia juga berkata bahwa anak yang tidak tahu diri tak boleh dipusingkan dan diperdulikan, sebab hal itu hanya akan membuang waktu serta tenaga yang sia-sia. Menurut kesaksian dari Isabella, mendengar pernyataan dari pacar ibunya itu emosinya semakin tidak terkendali dan bisikan-bisikan iblis seperti memaksanya untuk segera melakukan tindakan atas sebuah pembalasan dendam. Di sini keseluruhan dari pikiran Isabella sudah tidak lagi bisa dia kuasai. Dia benar-benar berada pada ketimpangan perasaan dan logikanya mati oleh sebuah rasa amarah yang sangat menggebu-gebu. Hingga sebuah keputusan besar itu akhirnya dia ambil di mana dirinya akan membinasakan ibu kandungnya tanpa sedikit pun memberikan rasa kasihan. Ketika itu Isabella kemudian keluar kamar dan mengintip kondisi ibunya yang sedang makan bersama pacarnya. Dia melihat kemesraan dua orang yang sangat dibencinya itu di meja makan. Setelah sang ibu menyelesaikan makanan dan pamit ke pacarnya untuk membersihkan diri ke kamar mandi, hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Isabella untuk mengambil sebilah tajam yang berada di dapur. Tidak ada lagi rasa ketakutan yang berada di dalam dirinya. Kini Isabella seolah menjadi seorang malaikat pencabut nyawa. Dan transformasi itu didukung oleh bisikan-bisikan iblis yang menyuruhnya untuk membalaskan segala rasa penderitaan yang selama ini dia rasakan. Sebuah ironi dari pemikiran seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri, namun semua itu kemungkinan besar adalah hasil dari didikan yang cenderung sangat keras dan melahirkan sebuah rasa dendam. Setelah sang ibu sudah berada di dalam kamar mandi, Isabella kemudian langsung menyerobot masuk ke dalam sambil memegang sebilah tajam di tangan kanannya. Di sana dia mengancam si ibu untuk tetap diam dan tak bersuara. Dia juga menempelkannya ke bagian leher dan membuat Yoo Min-ho benar-benar tidak punya pilihan selain membisu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Isabella ternyata melakukan penyekapan terhadap ibunya sekitar 1,5 jam. Di sana dia disiksa dengan digesekkan sebilah tajam di sekitar wajah dan lehernya. Hingga sebuah momen yang sangat mengenaskan itu akhirnya terjadi, di mana emosi yang ada di dalam diri Isabella kemudian sudah pada klimaks yang sempurna. Dan dia selanjutnya memainkan sebilah tajam tersebut hingga menghunuskannya sampai sangat dalam. Dalam kesakitan yang dirasakan oleh Yoo Min-ho, dia kemudian memutuskan untuk berteriak dan memanggil nama pacarnya yang sedang berada di ruangan televisi. Dan si pacar yang mendengar pun langsung mendatangi suara jeritan dari Yoo Min-ho. Dia kemudian mengetahui bahwa pacarnya itu sedang berada di dalam sebuah kamar mandi. Tanpa berpikir panjang, si pacar kemudian mencoba untuk mendobrak pintunya. Namun hal itu langsung dicegah oleh Isabella. Dia nampak menahan dengan tubuhnya dan pintu tersebut tidak bisa terbuka. Menurut kesaksian dari sang pacar, dalam kepanikan tersebut dirinya kemudian memutuskan untuk mengambil ponsel dan menelpon pihak kepolisian. Hingga setelah dia berhasil tersambung dalam panggilan telepon, Isabella ternyata sudah keluar dari kamar mandi sambil menenteng sebilah tajam dan tubuhmu diwarnai banyak sekali noda merah. Si pacar yang merasa takut kemudian tidak bisa menghentikan langkah gadis tersebut. Dia kemudian hanya membiarkannya pergi dan memutuskan untuk menolong Yoo Min-ho yang sudah dalam keadaan yang tergeletak di lantai kamar mandi. Ibu muda tersebut benar-benar sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan setelah dibawa ke rumah sakit nyawanya ternyata tidak dapat tertolong. Beberapa saat kemudian pihak kepolisian juga sudah berada di rumah Yoo Min-ho. Mereka selanjutnya langsung mengamankan tempat perkara dan mencari bukti pendukung. Dan sekitar beberapa jam berikutnya, pihak kepolisian itu akhirnya bisa menangkap Isabella di tempat persembunyiannya dengan tanpa sedikit pun melakukan perlawanan. Para petugas itu kemudian membawanya ke kantor kepolisian. Di sana dia diinterogasi dengan serentetan pertanyaan dan salah satu tim medis yang khusus menangani kejiwaan juga dihadirkan di sana. Hingga setelah memeriksa sekitar beberapa hari kemudian, gadis 18 tahun tersebut dinyatakan mengidap sebuah kelainan pada mentalnya dan diputuskan tidak ditahan di penjara melainkan di rumah sakit gangguan jiwa. Sebenarnya proses persidangan yang dilakukan para penegak hukum berjalan cukup panjang, namun saya hanya meringkasnya pada proses keputusan akhir bahwa Isabella dinyatakan tidak bersalah sebab ada masalah atas kejiwaan tersebut. Sebuah prolog dari kisah yang memang sangat memilukan di mana seorang anak gadis menjadi seorang monster atas kesalahan pola didik dari orang tuanya.
Terlebih ketidakhadiran sosok seorang bapak di dalam hidupnya membuat Isabella seolah merasa hanya dihakimi dan tujuan baik dari Yu Minho ternyata adalah sebuah kesalahan yang sangat disesali. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih untuk para orang tua yang sudah berlaku kasar kepada anaknya yang masih sangat kecil, sebaiknya segera berhenti. Sebab kita tidak pernah tahu atas dampak psikologis dari kekerasan yang sudah kita lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.